Ribuan wisatawan asing asal Singapura memadati Pelabuhan Internasional Batam Center pada akhir pekan kemarin. Sejak pagi hari, antrean penumpang terlihat mengular, menciptakan kepadatan yang tidak biasa. Setiap kali kapal feri bersandar, pintu terbuka, dan penumpang turun satu persatu, arus manusia seakan tidak pernah berhenti. Pengelola pelabuhan sebenarnya telah mengantisipasi kondisi ini, karena dalam beberapa bulan terakhir, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Batam menunjukkan peningkatan yang stabil, terutama dari Singapura dan Malaysia. Namun, lonjakan ini memiliki karakter yang berbeda dari sebelumnya. Batam memang selalu memiliki daya tarik geografis yang kuat. Letaknya sangat dekat dengan Singapura, hanya sekitar 1 jam perjalanan feri. Aksesnya mudah, biayanya relatif murah, dan infrastrukturnya terus berkembang. Namun, kali ini wisatawan tidak datang hanya untuk bersantai. Mereka datang untuk mengatur ulang pengeluaran. Banyak yang memilih menginap beberapa malam di hotel dengan fasilitas nyaman, menikmati makanan laut, berbelanja kebutuhan sehari-hari, dan memanfaatkan perbedaan harga yang terasa semakin signifikan. Bagi mereka, Batam bukan lagi sekedar destinasi wisata. Batam telah berubah menjadi alternatif ekonomi. Cerita dari para wisatawan menggambarkan perubahan ini dengan sangat jelas. Ada yang mengaku datang hampir setiap bulan hanya untuk makan, berbelanja, dan beristirahat sejenak dari rutinitas. Ada pula yang secara terbuka mengatakan bahwa harga hotel dan restoran di Batam jauh lebih masuk akal dibandingkan di Singapura. Bahkan, tidak sedikit yang menjadikan Batam sebagai tempat untuk bernafas dari tekanan hidup di negara asal. Pernyataan-pernyataan ini terdengar sederhana, tetapi jika dirangkai bersama, ia membentuk gambaran besar tentang perubahan perilaku ekonomi lintas negara yang sedang berlangsung. Dampaknya terasa langsung di sektor perhotelan Batam. Tingkat hunian hotel berbintang di kota ini mencatatkan angka yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi lain. Ini menunjukkan bahwa wisatawan asing tidak hanya singgah sebentar, tetapi benar-benar tinggal dan membelanjakan uangnya. Pergerakan ini menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal. Restoran mendapatkan pelanggan, transportasi lokal bergerak, tenaga kerja terserap, dan roda ekonomi berputar lebih cepat. Batam menikmati limpahan manfaat dari perubahan pola konsumsi regional, dan dalam waktu singkat, wajah kota ini kembali hidup setelah sempat melambat. Namun, di balik geliat itu, ada pertanyaan besar yang tidak bisa diabaikan. Mengapa warga Singapura kini lebih memilih menghabiskan uangnya di luar negeri? Untuk menjawabnya, kita harus menyeberang kembali, bukan dengan feri, tetapi dengan analisis menuju Singapura. Negara kecil dengan reputasi ekonomi besar ini kini sedang menghadapi tekanan yang tidak biasa. Sepanjang tahun 2025, hampir 20.000 orang kehilangan pekerjaan. Angka ini mungkin terlihat kecil dalam skala global, tetapi bagi Singapura ini adalah sinyal yang serius. Yang lebih mengkhawatirkan, pemutusan hubungan kerja ini terjadi terutama di sektor-sektor bernilai tinggi. Sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Singapura. Teknologi informasi, layanan profesional, real estate, dan perdagangan retail mengalami penyesuaian besar-besaran. Ini bukan sekedar fluktuasi musiman, ini adalah pergeseran struktural. Dunia sedang berubah, dan Singapura berada di garis depan perubahan tersebut. Digitalisasi, otomatisasi, tekanan biaya, serta perubahan permintaan global memaksa perusahaan melakukan efisiensi yang agresif. Ribuan profesional dengan gaji tinggi, pengalaman panjang, dan kualifikasi mumpuni mendadak kehilangan kepastian. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh mereka yang terkena PHK, tetapi juga oleh mereka yang masih bekerja. Rasa aman mulai tergerus. Kehati-hatian menjadi sikap dominan. Ketika masa depan terasa tidak pasti, orang cenderung mengubah cara mereka mengelola uang dan menikmati hidup. Pada saat yang sama, inflasi di Singapura kembali meningkat. Harga konsumen naik lebih cepat dari perkiraan analis. Biaya transportasi, layanan kesehatan, makanan, dan jasa mengalami kenaikan yang terasa dalam kehidupan sehari-hari. Secara angka, inflasi mungkin masih terlihat moderat. Namun bagi rumah tangga, terutama kelas menengah, kenaikan kecil pun bisa berdampak besar ketika pendapatan tidak naik atau bahkan terancam.
Kombinasi antara ketidakpastian pekerjaan dan kenaikan biaya hidup menciptakan tekanan psikologis yang nyata. Orang-orang tetap ingin menikmati hidup, tetapi dengan cara yang lebih rasional, lebih berhitung, dan lebih berhati-hati. Dalam kondisi seperti inilah, Batam masuk sebagai solusi yang logis. Perbedaan harga yang selama ini dianggap wajar, kini terasa sangat signifikan. Menginap di hotel nyaman, makan enak, dan berbelanja dengan biaya yang jauh lebih rendah menjadi pilihan yang sulit ditolak. Bagi banyak warga Singapura, menyeberang ke Batam bukanlah bentuk pelarian, melainkan adaptasi ekonomi. Mereka tidak menyerah pada tekanan, tetapi menyesuaikan gaya hidup agar tetap bisa menikmati kualitas hidup tanpa harus menanggung beban biaya yang semakin berat. Fenomena ini juga memperlihatkan paradoks ekonomi Singapura. Di satu sisi, negara ini masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat. Lapangan kerja secara keseluruhan bahkan bertambah, terutama di sektor konstruksi dan pekerjaan rumah tangga. Namun, sektor-sektor ini umumnya diisi oleh tenaga kerja migran dan menawarkan upah yang lebih rendah. Sementara itu, sektor-sektor bernilai tambah tinggi yang selama ini menjadi kebanggaan justru mengalami penyusutan. Ini menciptakan ketimpangan antara pertumbuhan angka dan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat lokal. Angka makro terlihat sehat, tetapi di tingkat rumah tangga, tekanan justru semakin terasa. Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan Singapura pada perdagangan global. Dengan rasio perdagangan terhadap produk domestik bruto yang sangat tinggi, setiap perubahan dinamika global langsung berdampak. Ketegangan geopolitik, kebijakan tarif, dan perlambatan ekonomi dunia menjadi faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Meskipun ada momen pemulihan pada ekspor tertentu, ketidakpastian jangka menengah tetap membayangi. Prospek inflasi yang diperkirakan meningkat pada tahun-tahun mendatang menambah lapisan kekhawatiran. Di tengah tekanan ini, Indonesia justru menunjukkan wajah yang berbeda. Dengan pasar domestik yang besar dan struktur ekonomi yang lebih beragam, Indonesia memiliki bantalan yang lebih kuat terhadap guncangan eksternal. Konsumsi dalam negeri tetap menjadi mesin utama pertumbuhan. Ketika permintaan global melemah, pasar domestik masih mampu menjaga stabilitas. Batam, sebagai bagian dari ekosistem ini, menikmati limpahan manfaat dari pergeseran konsumsi regional. Kota ini menjadi titik temu antara kebutuhan warga Singapura untuk menekan biaya hidup dan kemampuan Indonesia untuk menawarkan keterjangkauan. Kedepan, arus warga Singapura ke Batam kemungkinan akan terus berlanjut selama tekanan ekonomi dan perbedaan biaya hidup masih signifikan. Namun peluang besar ini datang bersama tanggung jawab besar. Infrastruktur harus siap menghadapi lonjakan kunjungan. Kualitas layanan harus dijaga. Kebijakan harus berpihak pada kepentingan jangka panjang masyarakat lokal. Jika tidak dikelola dengan baik, lonjakan ini justru bisa menciptakan masalah baru, seperti kenaikan harga lokal, kemacetan, tekanan lingkungan, dan ketimpangan sosial. Ribuan warga Singapura yang memadati Batam hari ini bukan sekedar wisatawan. Mereka adalah cerminan dari dunia yang sedang berubah. Dunia di mana batas negara tetap ada, tetapi perilaku ekonomi semakin cair. Dunia di mana orang-orang menyesuaikan gaya hidupnya bukan karena keinginan, tetapi karena kebutuhan. Dan Batam kini berada tepat di tengah arus perubahan itu.